Kitab Mazmur nomor yang ke-34. Hendak kita baca atau ikuti pembacaan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Kita baca dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang kedua, jemaat membaca ayat ketiga, demikian kita bersautan sampai dengan ayat ke-11. Kita baca bersama-sama. Ayat kedua saya mulai. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan lepaskan aku dari segala pertentangan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang terpindah di situ dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat emas kita untuk renungan pada sore hari ini adalah ayat ke-9. Mari saudara, dengan suara yang keras, dengan suara yang kompak, kita membaca bersama-sama. Ayat 9, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dan dengan ayat ini kita mengangkat tema untuk khotbah sore hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Salah satu kiat bisnis atau jurus bisnis yang sangat manjur untuk menggait customer, melariskan produk, dan tentu saja pada gilirannya menguntungkan produsen adalah menyodorkan sampel atau menyediakan kesempatan mencoba terlebih dahulu sebelum membeli. Banyak orang suka pergi ke Costco, apalagi kalau pada hari Sabtu, ya, sebab banyak sampel disediakan. Kita boleh coba taste, kita coba, oh betul enak, baru kita beli. Ibu Dewi, untuk catering ibu, kalau ada promosi boleh coba, ya, 1 kali ngerantang, rasakan ini rantang Ibu Dewi dan kawan-kawan, mungkin akan lebih banyak orang senang. Kalau kita mau beli mobil, bukan kita boleh test drive, saudara? Coba dulu, kan? Gak jadi gak apa-apa, tapi coba dulu. Teman saya di Australia, dia beberapa kali ulang-ulang jealous kepada yang di Amerika. Karena apa? Di Amerika ada return policy. Kalau beli apa-apa, boleh kembalikan. Konon di sana nggak ada. Saya nggak tahu apakah cuma di Amerika, apakah ada di negeri lain atau tidak. Tapi saya yakin bahwa return policy yang diberlakukan demi kepuasan customer itu membuat shopping mania makin gila belanja di mana-mana, ya kan? Sebab kita boleh coba, bawa pulang, gak enak, boleh kembalikan, ya. Itu sangat merangsang orang suka berbelanja. Di lain pihak, kita alergi terhadap telemarketing, sebab kadang-kadang tawarannya itu too good to be true. Kita jadi curiga dan bosan, gak mau kita begitu dengar telemarketing, kita tutup.
Kita khawatir sebab umumnya ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu masih mending, ya kan? Belum batu yang kelihatan belakangnya udang. Kalau di belakang udang, taunya batu, akhirnya ujungnya, itu kan gak enak buntutnya, bukan? Mazmur 34 ayat 9 adalah semacam tawaran yang disodorkan. Daud yang mengubah ayat ini dalam sebuah mazmur atau sebuah lagu. Kecaplah dan lihatlah. Artinya cobalah dulu, rasakan, buktikan sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, apakah maksud tawaran Daud ini? Apakah Daud sedang kampanye untuk memperoleh tambahan penganut Yudaism atau agama Yahudi, supaya makin banyak orang yang menjadi penganut agama Yahudi? Atau apakah Daud sedang campaign untuk meraup lebih banyak pengikut, boleh menjadi anak buahnya, ikut bergerilya melawan Saul dan musuh-musuh yang lain? Marilah kita memperhatikan apa yang ditawarkan oleh Daud. Perhatikan, mari kita baca lagi ayat 9 bersama-sama. Oke, masih terbuka Mazmur 34, bukan? Ayat 9. Terus sekarang perhatikan stansa berikutnya dari ayat tersebut. Itu maksud tujuan dari tawaran ini. Kita baca bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara, tawaran ini disodorkan untuk satu maksud tujuan, yaitu kita mengalami kebaikan Tuhan dan kebahagiaan yang disediakan dan diberikannya kepada orang-orang yang percaya dan berlindung padanya. Pernahkah kita menyadari bahwa orang, mungkin termasuk kita, kerap kurang berminat kepada Tuhan? Apa sebabnya? Mengapa tidak banyak orang yang punya gairah spiritual, kurang semangat untuk hal-hal rohani, tidak rindu mendekat kepada Tuhan? Mengapa? Tidak mustahil, salah satu sebab utamanya adalah karena orang curiga terhadap Tuhan, atau orang salah sangka terhadap Tuhan. Orang berpikir bahwa kalau dekat-dekat dengan Tuhan, nanti dia itu ingin mengambil sesuatu dan lain hal dari kita, atau mengekang kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu adalah konsep yang salah kaprah, bahkan berupa suatu prasangka atau prejudis terhadap Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya adalah pribadi yang gemar memberi, dan dia selalu memberi dan memberi, tak kunjung henti. Saudara perhatikan, dalam alam semesta ini, betapa murahnya Allah Sang Pencipta. Dia memberi dan memberi, meskipun kita tidak membayar dan tidak berterima kasih padanya. Pernahkah kita membayar untuk udara yang kita hirup guna pernapasan kita? Tidak. Tetapi Allah dalam hikmat dan kuasanya sudah mengatur agar oksigen yang kita butuhkan itu selalu tersedia dengan limpah. Kita nggak perlu bayar, bahkan nggak perlu ngantri untuk memperolehnya, kecuali kalau kita sakit sehingga kita membutuhkan tabung oksigen. Tapi kalau kita wajar-wajar saja hidup dan sehat, saudara lihat bagaimana Allah mengatur dalam siklus yang sangat penuh hikmat dan luar biasa itu. Kita bernafas memerlukan oksigen. Lalu sesudah pengolahan metabolisme, kita kemudian membuang gas asam aram atau CO2 itu. Tetapi tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang hijau itu justru bernafas dengan membutuhkan CO2 yang kita buang itu, diserapnya oleh daun-daunnya, dan kemudian sesudah diolah oleh sistem fotosintesis, kemudian dia mengeluarkan O2 yang kita butuhkan. Allah luar biasa. Ini bukan sebuah kebetulan. Bagaimana sebuah kebetulan dapat menghasilkan
sesuatu keteraturan yang tetap, yang stabil, turun-temurun sepanjang sejarah berulang, tidak pernah berganti. Itu adalah bukti dari Allah yang Maha Baik, selalu memberi dan memberi. Dia juga tidak mengekang, karena sesungguhnya Dia hendak mendekat kepada kita untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari perbudakan-perbudakan, karena perbudakan dosa atau perbudakan karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian akan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi saudara lihat, tawaran ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Sebagaimana sudah berulang kali selalu saya garis bawahi dan tekankan, bahwa Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Kitalah yang membutuhkan Tuhan. Kita tidak mungkin menambahkan sesuatu untuk Tuhan atau mengurangi sesuatu dari Dia sehingga Dia kehilangan sesuatu. Dia maha limpah, maha kaya, maha besar, maha tidak terbatas. Apa yang kita buat tidak menambahkan sesuatu kepadanya. Yang tidak kita buat tidak mengurangi apapun dari Dia. Amin, saudara-saudara. Seperti ibarat samudra, demikianlah Allah. Apalah artinya segelas air yang kita tuangkan ke samudra? Atau apalah artinya kalau kita mencedok satu ember dari samudra, dia tidak menambahi atau tidak mengurangi apapun. Demikianlah hakikat Tuhan. Jadi kalau Tuhan memanggil saudara dan saya melalui tulisan gubahan Raja Daud ini yang diwahyukan oleh Allah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tuhan memanggil kita, ayo cobalah aku. Bukan mencobai Dia, tapi jajallah aku. Rasakan, buktikan dengan pengalamanmu sendiri betapa baiknya Tuhan. Apakah dasar alasan Daud sedemikian bersemangat, bergairah untuk menyodorkan tawaran ini? Tadi kita sudah melihat bahwa itu bukan untuk keuntungan Daud atau keuntungan Tuhan, tapi kebaikan kita. Namun kita akan dibuat lebih-lebih lagi mengagumi kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Bila kita mengerti atas dasar pengalaman, apakah Daud begitu yakin sehingga getol mempromosikan kebaikan Tuhan? Pernahkah saudara memperhatikan latar belakang pengubahan Mazmur ini? Kita melihat di ayat, kalau bahasa Indonesia ayat pertama. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, dia merupakan satu judul. Jadi ayat pertama dalam bahasa Inggris adalah ayat kedua bahasa Indonesia. Saudara lihat Mazmur 34, pendahuluannya di ayat yang pertama bilang apa? Mari kita baca bersama-sama. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Kemudian Daud mengubah Mazmur ini. Kita boleh menyimpulkan bahwa Mazmur ini digubah bukan karena pengalaman Daud ketika dia sedang bertengger di puncak sukses rohani. Bukan pula ketika dia berkiprah sebagai pahlawan perkasa yang patut menjadi teladan. Apa itu maksudnya? Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nanti pulang saudara boleh membaca 1 Samuel pasal 21. Dan membaca seluruh pasal, saudara mengerti latar belakang Mazmur ini. Pada waktu itu, Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul iri hati terhadap Daud. Karena sesudah Daud mengalahkan Goliat, rakyat menyanyi ketika mereka berarak-arakan merayakan kemenangan tersebut. Rakyat menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, maksudnya membunuh beribu-ribu orang Filistin, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu. Mula-mula Saul sangat berterima kasih ketika Daud datang berkata, aku mau melawan Goliat.
Sebab sebelumnya tidak ada orang yang berani melawan si raksasa itu. Lalu keluar seorang bocah yang masih dianggap hijau, tapi akan menghadapi Goliat. Wah, lumayanlah ada yang mewakili Israel untuk perang tanding ini. Dan tentu Saul lebih gembira lagi ketika Daud ternyata betul-betul dapat menumbangkan Goliat. Wah, aduh, musuh yang penuh ancaman buat Israel sudah dikalahkan. Tetapi ketika rakyat beralih dengan polosnya menyanjung memuji Daud lebih daripada Saul, Saul bilang, gawat juga ini. Ujung-ujungnya nanti tahtaku akan jatuh kepada Daud. Sebab rakyat lebih suka kepada Daud, bangga kepada Daud, bukan bangga kepada aku, Saul. Dan dia tahu, berangkat dari situ, Saul kemudian berulang kali berupaya menyingkirkan Daud dengan skenario yang licik atau dengan tangannya sendiri dia hendak membunuh Daud. Sampai di pasal 20, Yonatan putra Saul hendak memberikan informasi kepada Daud. Apakah betul ayahnya mau mencelakakan Daud atau tidak? Tapi ternyata betul. Jadi sekarang Daud harus lari. Nah, perhatikan saudara, dalam keadaan seperti itu, Daud yang tadinya begitu gagah perkasa menghadapi Goliat, begitu dapat dibanggakan imannya, sekarang mengalami suatu depresi, dia ketakutan, dia gelisah, lalu dia melarikan diri. Dia pergi ke Nob. Di sana ada imam Tuhan, lalu Daud minta bantuan imam tersebut. Karena Daud dalam pelariannya dia sudah kelaparan, dia tidak punya tempat berlindung, tidak ada jaminan keamanan. Dia minta ada makanan apa untuk dia. Wah, tidak ada makanan lain kecuali roti yang sudah bekas dari roti yang disajikan pada Tuhan. Setiap hari roti itu harus diganti. Nah, ini roti yang bekas kemarin punya. Daud katakan, oke lah, ini sebetulnya nggak boleh dimakan oleh orang lain, tapi toh ini akan dibuang. Oke, diberikan kepada Daud. Lalu sudah itu sudah perhatikan, Daud tanya, apakah kamu ada senjata? Aku tidak bawa apa-apa. Karena raja memberikan aku tugas. Jadi Daud ini mengarang cerita, mengelabui imam bahwa sebetulnya sedang dalam pelarian. Waktu dia melawan Goliat, dia tidak bawa senjata apa-apa. Dia cuma bawa pelintengan, kata orang Jawa, cuma bawa jepretan. Tapi sekarang di dalam ketakutannya, dia membutuhkan senjata. Lalu dia mendapat pedang Goliat yang disimpan oleh imam. Dia bilang, oke, this is the best. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Saudara, karena tindakan-tindakan Daud ini, kemudian hari dia mendatangkan kecelakaan kepada Imam Ahimelech. Karena ada seorang keturunan Edom bernama Doeg. Waktu itu ada di sana dan dia mendengarkan percakapan. Dia ngintip melihat apa yang terjadi. Lalu dia membawa berita ini kepada Saul. Dan karena Saul tidak bisa menangkap Daud, dia menganggap Ahimelech kong kali kong dengan Daud hendak mengadakan kecelakaan terhadap dirinya. Maka kemudian Ahimelech dibunuh oleh Saul melalui tangan Doeg. Saudara lihat, tindakan-tindakan Daud ini tidak bisa dibanggakan. Dia dilanda ketakutan. Imannya itu sedang terpuruk ke dasar lembah, bukan sedang bertengger di puncak menjadi teladan. Tidak. Lalu habis itu dia kemana? Di ayat berikutnya, 1 Samuel 21, Daud pergi ke Gad. Gad itu kota milik siapa? Gad itu kota orang Filistin. Kalau saudara membaca kitab Samuel pasal-pasal sebelumnya, Goliat justru berasal dari Gad. Sekarang Daud mengungsi untuk minta perlindungan di kota Gad. Sebab apa? Daud berpikir dengan skenario dia, tentu Saul tidak akan menguber aku sampai ke kota musuh. Kalau aku sembunyi di gua, di bukit-bukit, oh Saul punya potensi untuk terus kejar aku. Akhirnya aku ketangkap juga. Lebih baik aku ngumpet di kota musuh. Aku akan selamat. Tetapi ternyata skenario-nya itu adalah skenario yang kapiran.
Karena anak buah Raja Gad, Raja Akhis namanya, mengenali Daud. Dia bilang kepada Akhis, mereka bilang kepada raja mereka, "Hei, Baginda, inilah orang yang rakyat menyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Daud ini orang ini, Raja." Jadi Raja Akhis tentu pasti akan segera menangkap Daud. Dalam keadaan seperti itu, Daud, apa yang dia lakukan sungguh-sungguh tidak bisa dibanggakan. Seorang calon raja pilihan Tuhan berpura-pura edan, lalu dia mencakar-cakar pintu istana dan membiarkan liurnya berbusa keluar turun ke janggutnya. Ini seperti orang gila di sana. Lalu Raja Akhis berkata kepada anak buahnya, "Apa di kerajaanku ini kekurangan orang gila sampai kamu membawa satu lagi untuk masuk ke dalam istanaku? Usir dia pergi." Jadi dengan tingkahnya itu, Daud malah selamat. Dia diusir pergi, tentu dia lari dari Gad. Batal ditangkap, nyaris binasa. Kemudian hari belakangan, Daud meninjau ulang semua peristiwa itu. Apakah kemudian Daud naik ke mimbar dan bersaksi, tahu nggak kamu sekalian bahwa aku bisa hidup seperti ini sekarang? Karena apa? Karena aku pintar bersandiwara, lakon seperti orang gila. Begitu? Tidak. Daud tidak membanggakan perbuatan itu, tetapi dia mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Lewat peristiwa itu, Daud melihat betapa baiknya Tuhan, sehingga kemudian dia menganjurkan kepada kita sekalian dan semua orang percaya yang rendah hati. Demikian Mazmur mengatakan, yang mau mendengarkan firman Tuhan, dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Kamu lihat, Tuhan begitu baik kepadaku, bukan pada waktu aku ini hidup begitu rohani atau berprestasi, menjadi suri teladan, imanku bisa dibanggakan. No, justru ketika aku sedang terpuruk rendah sekali, aku kehilangan iman. Aku merancang dengan akalku sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Aku mencari jalan selamat, justru hal yang gawat aku lakukan, mencelakakan orang lain, Imam Ahimelek, dan juga diriku sendiri terancam kebinasaan di negeri musuh seperti itu. Aku melakukan suatu kebodohan, tapi di atas kesemuanya itu, anugerah Allah tetap turun kepadaku. Dia meluputkan aku. Di dalam ayat yang kelima, Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan." Lalu ia menjawab, "Aku." Tentulah pada waktu Daud berpura-pura gila itu, namun hatinya menjerit kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, tolonglah, celaka aku. Kalau bukan Engkau meluputkan aku, Tuhan, bagaimana aku bisa lewat dari keadaan seperti ini yang gawat?" Betul, Tuhan menjawab doa. Jadi Daud merefer semua kredit kepada Tuhan. "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya." Di dalam ayat ke-8, Daud berkata, "Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka." Saudara-saudara, Daud ketika dia meninjau kembali seluruh peristiwa itu, dengan mata imannya sekarang, dia bisa melihat tangan-tangan yang tidak kelihatan. Tangan-tangan siapa? Tangan-tangan malaikat. Tuhan kirimkan untuk melindungi Daud, meluputkannya. Marilah kita belajar dari Mazmur ini, meninjau riwayat kehidupan saya dan kehidupan saudara pribadi. Coba kalau kita menengok ke belakang, apakah kita ini selalu berjaya? Apakah kita ini selalu orang yang kehidupan dan integritasnya terpuji? Selalu baik-baik? Apakah iman kita selalu hebat? Sehingga kita dapat sampai di sini dan dalam keadaan seperti sekarang ini. Rasul Paulus pun berkata, "Aku ada seperti aku sekarang ini. Semua itu karena anugerah Allah."
Sebab Paulus mengerti bagaimana dia dahulu. Saudara, saya yakin tidak ada seorang pun yang hidupnya mulus. Ada waktunya kita melakukan hal-hal yang justru bodoh, yang akan mencelakakan kita atau merugikan kita, atau bahkan kita terjerumus di dalam hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tetapi Mazmur 103 yang menjadi pendahuluan ibadah kita tadi berkata apa? Tidak diperlakukannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita. Tidak diganjarnya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Di dalam keadaan-keadaan yang harusnya kita itu celaka, tetapi Tuhan meluputkan kita. Dari lubang jarum diselamatkannya kita. Tidakkah ini luar biasa? Seorang teman bercerita kepada saya dengan satu judul kapok. Dia bilang, aku hendak menuliskan cerpen, cerita pendek, judulnya kapok. Apa yang diceritakan? Terlihat, dia itu warga negara Australia, asal dari Indonesia. Pada suatu hari, besannya akan menikahkan anak yang lain. Jadi mereka diundang untuk ke Medan, lalu dijanjikan akan diajak pesiar ke Danau Toba untuk lihat-lihat di sana dan lain sebagainya. Maka berangkatlah mereka. Demi menghemat supaya tidak bayar uang visa $25, mereka berangkat dengan masuk ke Indonesia pakai paspor Indonesia yang sebetulnya sudah tidak berlaku. Dia cuma bawa fotokopi paspor Australia, aneh sekali. Dia jelaskan, ini menurut skenario dia, sebab aku takut digeledah. Kalau digeledah bawa buku paspor kan susah, kalau ketahuan celaka. Kalau fotokopi kan gampang, aku selipkan kemana-mana. Sudah lihat betapa pintarnya dia merancang skenario-nya. Kalau dia berangkat masuk ke Indonesia aman-aman. Waktu dia mau pulang lewat Bali, waktu keluar di imigrasi, dia heran, kok lama sekali petugas imigrasi. Kalau petugas imigrasi kan sebentar ya, ada urusan administrasi yang harus diselesaikan. Kemudian waktu ditinggal, datang lagi 2 petugas imigrasi lain, lalu tanya, Bapak warga negara Australia? Oh, dia bilang enggak, kita warga negara Indonesia. Lalu petugas pergi lagi, balik lagi, teman ini bercerita, datang sepasang bule, satu laki-laki, satu perempuan. Lalu bicara Inggris dengan dia. Are you Australian citizen, right? Jadi mau nih bule kok tanya aku Indonesia apa Australia. Tapi kemudian akhirnya dia bilang, iya tapi kami nggak bawa paspor Australia, cuma bawa fotokopi. Saudara lihat, mestinya apa yang dia alami. Gawat sekali bukan keadaan. Tapi entah bagaimana, petugas dari kedutaan Australia itu mengajak dia pergi. Lalu Allah kemudian membuatkan satu surat khusus, masuk dalam amplop, sudah, kamu sekarang pulang, dan nanti di imigrasi Australia, kamu perlihatkan surat ini saja. Dia bisa pulang ke Australia. Warga negara Australia yang tidak bangga dengan tanah air keduanya ini, bukan? Kok pergi nggak bawa paspor Australia, ngaku kemana-mana masih warga negara Indonesia lagi, bukan? Tapi dia bisa luput, saudara-saudara. Masuk ke sana, malah tugas di Australia mengatakan, sorry ya, mesti tunggu lama. Dia bilang dalam hati, mestinya aku yang kamsia, boleh masuk ke dalam. Hal-hal seperti ini, saudara. Apa yang mau kita katakan? Kecuali berkata, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Atas andalan apakah kita boleh layak mendapat pertolongan dari Tuhan? Sebab kita melakukan sesuatu yang salah kalau seperti itu, bukan. Tapi Tuhan melindungi kita. Sesuatu hal yang sungguh-sungguh dikatakan adalah anugerah. Kita menerima sesuatu yang tidak semestinya kita dapat. Dan kita tidak diganjar dengan sesuatu yang mestinya kita terima. Saudara,
Marilah tinjau hidup kita. Ada banyak hal yang membuat kita harus ikut dengan Raja Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan. Tidak ada yang lain yang akan aku layak puji kecuali Tuhan. Dan bukan sekali tempo, setahun sekali di Thanksgiving Day, tetapi pada segala waktu. Demikian ayat kedua mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Selalu siap, bukan cuma di dalam hatiku, tapi aku mau selalu bersaksi betapa baiknya Tuhan itu kepadaku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Aku tidak boasting, tidak sombong untuk hal yang lain, tetapi atas berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan semata-mata. Dan mengajak orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Dan mengajak orang-orang yang rendah hati itu bersama-sama dengan aku memuliakan Tuhan bersama-sama. Tidak cukup cuma lidahku, tidak cukup aku seorang diri, tapi marilah kita jemaat Tuhan bersama-sama memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan, undangan Tuhan hari ini kita sambut dengan semangat. Melalui Daud, Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Marilah setiap orang mengatakan, amin Tuhan, aku sambut tawaranmu yang kau sodorkan. Aku mau hidup belajar mengecap, menjajal, dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Aku suka dekat dengan Engkau dan butuh kebaikan-kebaikan-Mu Engkau nyatakan dalam hidupku. Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar firman-Nya hari ini. Amin.